Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rati Dewi Lestari dengan NIM F1C4210117. Di sini saya akan mempresentasikan resume video saya mengenai bioproses dan juga bioreaktor, di mana dalam resume video ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah mikrobiologi lingkungan yang diampu oleh Ibu Anggari Linda Destiana, SSI, MSc. Baik, langsung saja memasuki resume video yang pertama, yaitu mengenai bioproses. Bioproses merupakan suatu teknik yang menggunakan sumber daya hayati seperti sel hidup dalam bioreaktor untuk menghasilkan produk. Adapun produk bioteknologi yang dihasilkan seperti enzim metabolisme dan juga protein rekombinan. Proses tersebut dapat terjadi karena adanya bioreaktor di dalam lingkungan yang terkendali, dan bioproses melibatkan sel biologi seperti sel bakteri, sel mamalia, ataupun tanaman dan dapat menghasilkan berbagai produk seperti enzim, metabolit, obat terapeutik, dan protein rekombinan. Bioproses melibatkan amplifikasi mikroba dalam bioreaktor dengan meningkatkan volume kultur dari skala kecil ke skala besar. Dalam peningkatan volume kultur tersebut melibatkan upstream termasuk pengembangan inokulum rekayasa genetika dan optimisasi kinetika pertumbuhan. Pada tingkat laboratorium, produksi skala kecil digunakan metode cloning untuk menghasilkan produk seperti enzim. Namun, dalam skala industri, digunakan bioproses yang dilakukan dalam bioreaktor dengan skala besar. Proses ini melibatkan pengembangan stok benih, peningkatan volume kultur secara bertahap, dan pemindahan ke dalam bioreaktor. Proses produk dihasilkan dalam bioreaktor dan kemudian dipanen, dipisahkan, dan dimurnikan melalui berbagai langkah. Adapun langkah-langkahnya terdiri atas sentrifugasi, filtrasi, dan kromatografi. Pemprosesan hilir mencakup pemulihan, pemurnian, pemolesan, pengendalian kualitas, dan pengemasan produk biosintetik. Proses pemurnian tergantung pada sistem produk, baik itu ekstraseluler maupun intraseluler. Pemprosesan hilir melibatkan langkah-langkah seperti pengembangan media, pengembangan inokulum, perbaikan inokulum, dan optimisasi kinetika pertumbuhan. Bioreaktor ini dapat dikatakan suatu komponen terpenting dalam bioproses. Selanjutnya memasuki resume video kedua, yaitu mengenai bioreaktor. Bioreaktor merupakan suatu perangkat yang mencakup fitur seperti sistem agitator, sistem pengiriman oksigen, sistem kontrol, formulir, pembersihan, sterilisasi, pengisian daya, pengosongan, serta sistem pengontrolan suhu dan juga pH. Bahan untuk membuat bioreaktor harus tahan terhadap korosif, tidak boleh mengandung senyawa beracun, dan mampu menahan sterilisasi uap. Karakteristik penting dari bioreaktor melibatkan kemampuan menahan tekanan tinggi dan variasi pH. Ukuran dari bioreaktor ini bervariasi mulai dari sel mikroba, labu kocok, fermentator laboratorium, hingga pabrik tingkat contohan. Bioreaktor dapat digunakan untuk berbagai proses biokimia, termasuk fermentasi, biotransformasi, dan biokonservasi substrat. Beberapa komponen bioreaktor melibatkan bejana fermentator kaca atau baja yang tahan karat, pemanasan dan pendinginan, sistem aerasi, rakitan langit-langit untuk agitasi,
pagar untuk pemasukan udara, kontrol bentuk untuk meminimalkan kontaminasi, katup untuk mengatur aliran cairan, dan perangkat pengontrol lingkungan. Jenis-jenis bioreaktor ini yang umum digunakan melibatkan tangki, berjenjang kontinu, fermentator pengatur udara, fermentator kolom gelembung, fermentator unggun, terfluidisasi, fermentator yang dikemas, fotobioreaktor, dan bioreaktor membran. Setiap jenis memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Penerapan bioreaktor mencakup produksi antibiotik, asam sitrat, enzim, polisakarida, berbagai produk lainnya. Namun setiap jenis bioreaktor memiliki batasan seperti tegangan geser tinggi, konsumsi daya yang tinggi, masalah dengan sirkulasi massal, dan terdapat kendala lainnya. Baik, demikianlah presentasi mengenai resume video yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.